Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, bukannya terang benderang, polemik ijazah Jokowi malah kian berlarut-larut. Roy Suryo CS kembali menabuhkan genderang perang baru pada Jokowi. Usai gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu, kini giliran skripsi milik Presiden ke-7 RI yang diusik oleh Roy Suryo CS. Target Roy Suryo CS untuk membidik riwayat pendidikan Jokowi tak sampai di situ saja. Roy Suryo CS bahkan menelusuri lokasi desa tempat Jokowi melaksanakan kuliah kerja nyata. Saudara, skripsi milik Presiden ke-7 RI Jokowi kini menjadi the next target oleh Roy Suryo CS. Skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Surakarta yang dibuat Jokowi saat menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Itu diragukan keasliannya oleh Roy Suryo CS. Yang paling lantang adalah Rismon Sianipar. Lewat akun X-nya, Rismon bahkan akan melaporkan Jokowi ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata atas skripsi palsu. Skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985? Silahkan upload. Karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun, ya di Massachusetts Institute of Technology, ya lembar pengesahan skripsi zaman itu pun, bukan skripsi, bahkan doktoral ya tesis, ya disertasi itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter. Saudara, tak cukup hanya mengusik skripsi, lokasi tempat Jokowi melakukan kuliah kerja nyata tak luput dari sorotan Roy Suryo CS. Mengapa hal ini jadi sorotan Roy Suryo CS? Sebelumnya saat Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, salah satu bukti yang dilampirkan adalah foto Jokowi melakukan KKN di Kecamatan Wosonegoro, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1983. Demi menelusuri fakta itu, Rismon Sianipar mendatangi tempat yang disebut sebagai lokasi KKN Jokowi. Dari penelusuran yang dilakukan Rismon, Roy Suryo mengklaim tak ada bukti yang membuktikan Jokowi pernah ada di daerah tersebut. Dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear betul, Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Saudara, lalu bagaimana tanggapan Jokowi yang terus-terusan diusik latar belakangnya? Ternyata ancaman dari Roy Suryo CS ditanggapi santai oleh Jokowi. Jokowi mengaku siap meladeni semua laporan atas dirinya, mulai dari keaslian ijazah, skripsi, hingga sertifikat rumah. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Rismon Sianipar yang gencar melakukan serangan terhadap riwayat pendidikan Jokowi ternyata tak luput dari serangan balik. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi.
saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Terkait tuduhan dari Roni Teguh ini, Rismon Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan ini ke pengacaranya. Rismon bahkan menyebut di kanal YouTube-nya, dirinya telah menunjukkan ijazah serta transkrip nilai miliknya. Ia pun tak segan menantang Roni Teguh untuk beradu argumen secara terbuka terkait ijazahnya. Bahkan di kanal saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah, kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, saper di atas A. Berarti kan IPK saya 4 gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Hemat energi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Saudara, meski penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dihentikan, tapi masih ada proses hukum dari laporan tudingan ijazah palsu Jokowi yang bergulir di Polda Metro Jaya. Ada 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu yang tadinya ada di Polres Jakarta Selatan, kini sudah ditarik ke Polda Metro Jaya. Tujuan Polda Metro Jaya menjadikan satu laporan ini agar memudahkan proses penyelidikan, mengingat peristiwa yang dilaporkan pun serupa. Salah satu laporan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang ditarik ke Polda Metro Jaya adalah milik Peradi Bersatu. Peradi saat itu melaporkan Roy Suryo CS ke Polres Jakarta Selatan karena membuat kegaduhan dari tudingan ijazah palsu Jokowi. Meski sempat mempertanyakan alasan penarikan kasus ini ke Polda Metro Jaya, namun Peradi mendesak Polda Metro Jaya dapat segera menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Konfirmasi hari ini, makanya saya juga mau menanyakan kepada Polda Metro bahwa ini ditarik untuk apa. Itu yang pertama, karena di sana progresnya di selatan itu cukup bagus, tapi ini ditarik dan disampaikan ada penggabungan seluruh laporan yang ada di Jakarta, yaitu khusus pasal 160. Dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Saudara, Roy Suryo berpandangan harus ada penyelidikan ulang jika kasus dipindahkan ke Polda Metro Jaya, termasuk mengenai uji forensik yang menghasilkan bahwa ijazah Jokowi identik. Menurut Roy, hasil lapor Polri sangat berbeda hasil uji forensik yang ia lakukan secara mandiri. Roy bahkan menawarkan bantuan untuk pengujian ulang ijazah Jokowi. Kalau penyelidikan, ya berarti nanti kalau dia mau digunakan di dalam Polda Metro Jaya, ya harus diulang dari awal semuanya. Nggak bisa dipakai begitu saja. Meskipun sama-sama instansinya, nggak bisa, apalagi dari sisi prosesnya itu harus diulang sesuai dengan Perka, Peraturan Kapolri. Kedua adalah hasilnya kita pertanyakan karena tidak transparan. Saya kemarin sudah menunjukkan dan kita buka ke publik bahwa ijazah 1120 yang tadi statement saya milik Jokowi itu tidak identik dengan 115 ya 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, dan 1117 milik Sri Murtiningsih. Menyikapi keraguan terus-menerus dari pihak Roy Suryo terhadap keaslian ijazahnya, Jokowi sebelumnya pernah menyebut jika ini adalah cerminan jika penggugat ijazahnya tidak percaya dengan lembaga negara dan institusi publik, meskipun sudah banyak yang menegaskan keaslian ijazahnya. Setelah Barreskrim kemarin, Pak Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Dan saudara, merespon sikap tidak percaya Roy Suryo atas uji laboratorium ijazah Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamin kinerja Polri dilakukan profesional dan diawasi pihak eksternal. Kapolri pun menegaskan
Pengusutan tiap perkara di Polri dilakukan dengan prinsip taat hukum. Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal, sehingga kemudian apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, perseteruan antara Roy Suryo CS dengan Jokowi tak kunjung usai. Dari yang mulanya masalah ijazah Jokowi, kini merembet hingga ke skripsi, bahkan lokasi KKN Jokowi. Proses hukum harus segera dituntaskan agar tak ada lagi benang kusut yang membuat masalah ini kian berlarut-larut. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang pasien yang tengah kritis akibat kecelakaan tak ditolak menggunakan mobil ambulans oleh pihak rumah sakit saat hendak dirujuk ke rumah sakit lain. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Berita Utama.